Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Misbun Sidik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Analisis Struktur Jaringan Port Berorientasi Subhub, yang berasal dari jurnal The Asian Journal of Shipping and Logistics. Jurnal ini disusun oleh Song Shicheng, kemudian Park Sung Hon, dan Yeo Gitae pada tahun 2019. Ini merupakan link jurnalnya. Latar belakangnya, pelabuhan telah menjadi faktor substantif dalam pengembangan suatu wilayah atau negara, terutama dalam hal peran mereka dalam menghubungkan dunia dan menjadi pusat industri di suatu wilayah. Mengembangkan pelabuhan modern tingkat tinggi telah lama menjadi tugas yang sangat diperlukan bagi negara kepulauan, dan pengembangan pelabuhan telah membuat kemajuan yang signifikan karena perdagangan dunia telah meningkat dan transportasi laut telah menjadi salah satu jantung transportasi. Karena semakin banyak kapal dan jumlah kargo yang diangkut semakin meningkat, pengembangan pelabuhan yang tidak sesuai telah menyebabkan kemacetan yang mengarah ke peningkatan waktu tunggu dan inefisiensi yang lebih besar. Untuk mengatasi masalah ini, solusi seperti pembangunan pelabuhan baru, sistem pelabuhan dual hub, dan sistem pelabuhan subhub telah disarankan. Sistem port subhub juga merupakan cara yang umum untuk menyelesaikan masalah kemacetan port. Dalam sistem pelabuhan subhub, hanya ada satu port hub, sementara yang lain adalah port subhub yang memiliki throughput kontainer yang lebih rendah dan daerah pedalaman yang lebih kecil, seperti Pelabuhan Busan Korea Selatan dan Pelabuhan Guangyang. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menganalisis struktur jaringan pengiriman kapal dari pelabuhan berorientasi subhub Guangyang menggunakan analisis jaringan sosial atau SNA. Rumusan masalahnya, permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah terjadi peningkatan permintaan kargo kontainer sehingga terjadi kemacetan atau delay pengiriman kontainer di pelabuhan. Maka perlu diketahui metode apa yang harus digunakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pelabuhan sehingga tidak terjadi lagi delay atau kemacetan pengiriman kargo kontainer. Tujuan penelitian yaitu menganalisis struktur jaringan pelabuhan Guangyang dikembangkan sebagai pelabuhan subhub ke Pelabuhan Busan menggunakan metode SNA. Landasan teorinya, SNA diadopsi untuk menganalisis struktur jaringan termasuk jaringan transportasi. Indeks dalam SNA seperti in degree, out degree, and between degree umumnya digunakan between degree. In degree centrality mengacu pada beberapa banyak node lain yang terhubung ke node saat ini. Sementara out degree centrality mengacu pada berapa banyak node yang terhubung dari node saat ini. Sentralitas perantara atau between degree centrality dapat dihitung dengan laju jalur terpendek antara dua simpul yang melewati simpul saat ini. Hub dan authority centrality atau HAC digunakan bersama-sama seperti sentralitas in degree dan out degree. Mereka memprioritaskan node menggunakan nilai sentralitas in degree dan out degree. HAC dari masing-masing node dihitung menggunakan hubungan yang saling memperkuat. Studi kasusnya yaitu menyelidiki peningkatan dramatis dalam perdagangan dunia yang berkontribusi pada pengembangan pelabuhan dan merestrukturisasi jaringan pelabuhan khususnya di wilayah Asia. Pelabuhan Guangyang sebagai pelabuhan subhub penting dari Pelabuhan Busan perlu dianalisis dalam hal struktur jaringan pengiriman peti kemasnya untuk membina hubungan yang lebih baik dengan pelabuhan lain yang berpengaruh dan meningkatkan kargo pelabuhan. Untuk mengidentifikasi jumlah koneksi untuk setiap port di antara jaringan port Guangyang seperti out degree, in degree, dan between centrality harus dihitung. Dalam jaringan ini, Pelabuhan Busan memiliki out degree tertinggi, in degree, dan between centrality seperti ditampilkan dalam tabel 1. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa Busan out degree-nya yaitu
19, in degree-nya 34, dan between degree-nya yaitu 0,562. Yang paling tinggi di antara yang lain. Dan yang kedua ada Shanghai, yang ketiga ada Hong Kong, dan yang keempat ada Kaohsiung, dan yang kelima ada Port Klang. Dengan demikian, pelabuhan Busan merupakan pelabuhan yang paling berpengaruh karena nilai out degree, in degree, dan betweenness centrality-nya tertinggi. HC dari 40 pelabuhan teratas di jaringan pelabuhan Guangyang ditunjukkan pada tabel 2. Sentralitas hub yang tinggi menunjukkan bahwa port mengirimkan jaringan ke pelabuhan dengan intensitas tinggi. Dari pusat hub, kita dapat melihat bahwa pelabuhan Shanghai berada di peringkat pertama, diikuti oleh pelabuhan Hong Kong, kemudian Ningbo, Kaohsiung, dan Busan. Dapat kita lihat bahwa Shanghai memang yang paling tinggi, yaitu hub centrality-nya yaitu 0,394. Kemudian untuk authority centrality-nya Busan yang paling tinggi yaitu 0,497. Untuk hub centrality yang kedua ada Hong Kong, yang ketiga ada Ningbo, dan yang keempat ada Kaohsiung. Untuk authority centrality yang kedua ada Hong Kong, yang ketiga ada Shanghai, dan yang keempat ada Kaohsiung. Analisis kasusnya, HC yang lebih tinggi di port menunjukkan bahwa port memainkan peran yang lebih penting dalam jaringan ini. Jaringan pelabuhan Busan adalah yang paling rumit dalam jaringan pelabuhan subhub Guangyang. Pelabuhan Busan memiliki sentralitas otoritas tertinggi karena menerima presentasi tertinggi kapal yang berangkat dari pelabuhan Guangyang. Pusat hub dari pelabuhan Busan adalah 0,233 dan sentralitas otoritas yang lebih tinggi dari semua port lain di jaringan ini adalah 0,497. Ini merupakan gambar jaringan pelabuhan yang terkait dengan pelabuhan Busan. Kemudian pelabuhan Shanghai diidentifikasi sebagai pelabuhan yang paling berpengaruh dalam hal pusat hub karena merupakan pelabuhan terbesar dalam hal throughput peti kemas di dunia dan terletak di dekat Korea dan Jepang. Pelabuhan Shanghai juga merupakan pelabuhan penting bagi Cina karena membentuk rantai industri logistik pelabuhan yang mencakup pemuatan dan pembongkaran terminal, gudang dan penyimpanan, pengiriman, transportasi darat, dan layanan keagenan. Pusat hub di Shanghai adalah 0,394, peringkat pertama dalam jaringan ini. Ini merupakan gambar dari jaringan pelabuhan yang terkait dengan pelabuhan Shanghai. Kemudian koneksi pelabuhan Hong Kong sangat baik karena terletak di antara daratan Cina dan Asia Tenggara, memungkinkannya untuk melayani wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Itu juga merupakan port gateway penting ke daratan Cina, terutama Cina Selatan. Pusat hub dari pelabuhan Hong Kong adalah 0,337, peringkat ketiga di jaringan ini. Namun, jaringan transportasi yang baik dan layanan pelabuhan yang sudah berkembang memungkinkannya untuk terus berfungsi sebagai pelabuhan hub di wilayah Asia. Ini merupakan gambar jaringan pelabuhan yang terkait dengan pelabuhan Hong Kong. Secara keseluruhan, jaringan pengiriman kontainer pelabuhan Guangyang terdiri dari total 109 pelabuhan. Jaringan pelabuhan Guangyang dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang mencakup port perantara dan hub yang sesuai, seperti Port Busan, Port Shanghai, Port Hong Kong, Port Kaohsiung, dan Port Singapura. Jaringan pengiriman peti kemas Port of Guangyang terhubung dengan Asia, Amerika Utara, dan Arab. Namun, rute pengiriman terdapat berada di wilayah Asia. Pelabuhan Guangyang terhubung dengan pelabuhan utama Korea, Cina, Jepang, dan Asia Tenggara. Ini merupakan jaringan pengiriman kontainer dari pelabuhan Guangyang. Kesimpulannya, untuk sentralitas luar, Port of Busan mencetak 19, yang merupakan tertinggi. Port Shanghai mencetak 17, dan Port Hong Kong mencetak 16. Untuk sentralitas negeri, Busan mencetak 34, tertinggi. Hong Kong mencetak 18 dan Singapura mendapat skor 14. Untuk between degree, Busan memiliki nilai tertinggi yaitu 0,562, sedangkan Hong Kong berada di peringkat kedua dan Singapura di peringkat ketiga.
Hasil analisis centralitas of degree, in degree, dan between mengungkapkan bahwa pelabuhan Busan adalah pelabuhan yang paling penting dalam kaitannya dengan pelabuhan Guangyang. Ini kemungkinan karena pelabuhan Guangyang dikembangkan untuk bertindak sebagai pelabuhan subhub untuk pelabuhan Busan. Sarannya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa hanya struktur pengiriman kontainer yang digunakan dalam analisis jaringan. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya, kargo curah juga harus dipertimbangkan untuk menentukan dan menganalisis jaringan pelabuhan Guangyang yang lebih canggih. Penutupnya, dari jurnal yang saya analisis pada kesempatan ini, ada beberapa materi yang berhubungan dengan jurnal ini. Yang pertama adalah kualitas pelayanan. Analisis struktur jaringan subhub ini sangat berperan dalam terciptanya kualitas pelayanan, di mana ketika struktur jaringan subhub ini tidak dianalisis, maka akan terus terjadi delay atau kemacetan yang berakibat pada terlambatnya proses pengiriman suatu barang atau jasa. Keterlambatan pengiriman barang dan jasa menjadi salah satu ciri perusahaan tidak memiliki integritas, yang membuat konsumen akan menjadi tidak percaya kepada produk atau jasa atau produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah jurnal ini berkaitan erat dengan biaya logistik. Analisis struktur jaringan subhub ini sangat berperan dalam menentukan biaya logistik, ditambah dengan produk atau jasa yang membutuhkan penyimpanan khusus, seperti misalkan pada suhu atau kelembaban tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus, di mana semakin lama kontainer tertahan di pelabuhan, akibatnya akan adanya antrian, maka kemungkinan besar semakin besar pula biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, jurnal ini berhubungan erat dengan managing logistik internasional. Analisis struktur jaringan subhub ini sangat berperan dalam manajemen logistik internasional, di mana apabila perusahaan hanya memusatkan produk atau jasa di suatu negara atau di satu negara, maka ketika negara lain membutuhkan barang atau jasa kita harus melakukan pengiriman internasional yang sangat mengandalkan sistem transportasinya. Maka ketika terjadi antrian kargo di pelabuhan, akan terjadi delay dalam proses pengiriman barang atau jasa yang berakibat pada menurunnya kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.